Suka bete nggak kalau ponsel tiba-tiba hang atau mati mendadak? Pas lagi butuh-butuhnya buat kerjaan atau komunikasi sama keluarga dan kerabat, malah ngadat. Ya udah deh, kalau kantong cekak, mau nggak mau benerin tuh ponsel ke tempat reparasi. Abis seminggu emang sih penyakitnya hilang. Yang servis info beberapa part ada yang diganti, jatuhnya agak mahal. Kayak ada yang nggak beres. Diakalin nggak ya? Ya udah, simak aja deh tayangan berikut supaya paham. Tipu daya servis ponsel pintar selengkapnya. Ponsel pintar menjadi piranti yang tidak bisa jauh dari kehidupan manusia modern. Namanya saja barang elektronik, pasti ada saja permasalahan yang timbul dari penggunaan ponsel yang berlebihan. Jasa reparasi ponsel dipercaya jadi salah satu solusi mengatasi persoalan yang ada. Tapi awas loh, jangan lengah waktu masrahin ponsel Anda untuk dioprek si tukang reparasi. Karena seorang informan bagi-bagi cerita sumbang dari bisnis ini. Ngobrol lebih dalam supaya ngerti pola kecurangannya. Itu yang kita sempat obrolin itu gimana Mas, yang kemarin di handphone itu Mas? Dari handphone saya itu yang tadinya saya bawa ke counter itu dalam keadaan memang sih ngeheng ya, lemot ya. Tapi tiba-tiba ada saja yang lain yang kerusakannya itu seperti tombolnya lah, gitu kan, kameranya gitu. Jadi kayaknya ada sedikit kecurangan di counter itu. Iya, itu saya harus menambah ongkosnya, jadi sejumlah part yang harus saya bayar. Paling gampang untuk jadi bukti, sebuah ponsel pintar kami jadikan tumbal. Eits, jangan buru-buru. Sebelumnya beberapa komponen penting di ponsel ini seperti IC mesin, layar LCD, dan kamera ditandai supaya kalau dilicikin bakal ketahuan. Penandaan kelar, saatnya dilempar ke jasa reparasi. Satu titik lokasi yang dicurigai, kami drop langsung ponsel ini dengan ngocehin keluhan yang ada. Mas, aku mau servis handphone. Ini kebetulan handphone aku mati. Kira-kira bisa nggak? Nah ini pas kebetulan tutup ya. Kalau ngerjainnya besok gimana? Nanti boleh. Berapa lama? ya nanti saya kabarin aja, Masnya tinggal kontak ya. Boleh. Ya ini ya analisanya saya sih ini kemungkinan ya di LCD-nya nanti bisa yang kena, tapi nggak tahu lah. Itu analisa saya awal itu. Yo gitu. Ya coba aja tolong diperiksa dulu. Oke. Nanti kabarin ya Mas ya. Oke. Emang lagi hoki kita. Toko udah nyaris tutup, tapi masih mau menerima gawai yang kami jadikan pasien. Pengen tahu dong cara ngakalinnya? Nah, kami lacak deh jejak si teknisi ponsel. Lewat sebaran jaringan yang kami miliki, kediaman sang teknisi ponsel didapat. Yang lebih klop lagi,
ponsel yang dijadikan pesakitan nongkrong di meja kerjanya. Ya memang dasarnya teknisi beneran, cepet aja kerjanya. Satu persatu baut pengait dikendorkan. Ini kenapa mas katanya mas? Data yang punya ini mas rusaknya. Jadi kemarin katanya yang rusak itu sempat jatuh ya. Kayaknya parah juga ini jatuhnya. Jadi sampai kamera tuh lepas nih dari konektornya. Mana ini? Ini jadi tadi dibongkar langsung nggak connect ke konektor mesinnya. Jadi oh ini sama ada ini konektor lengser. Nah, parah ini. Konektor apa itu mas? Ini untuk wilayah. Jadi harusnya kan agak masuk ya. Harusnya masuk begini. Terus dia ketinggalan. Itu buat di mana itu mas? Buat di LCD-nya ya? Ya kita cek ini harus satu persatu ya. Oh ini masih bagus sih konektornya, ada 3 konektor. Itu buat konektor ke dari Baterai ke mesin ini. baterai ke mesin. Oh ini satunya putus ternyata. Ya jadi gini, baterai tegangan listriknya nggak masuk ke mesin otomatis bikin mati juga, bikin mati total. Sakitnya sebenarnya nggak serius, cuma beberapa komponen yang kendor dan jalur kelistrikan putus yang menjadikan ponsel tumbal ini ngap-ngapan. Di sini muncul hal menarik. Sang teknisi tiba-tiba nelpon pemilik ponsel dan nggak sadar ponsel Genius yang lagi diopreknya adalah milik kami. Belaga pilon, kuping kami buka lebar-lebar, ngecek ngomongin apaan nih si teknisi. Kalau menurut saya sering tak cek barusan itu ada kerusakan di bagian mesinnya Om. Kalau urusan data itu kan harus kondisi mesin nyala dulu. Nah itu ternyata di LCD-nya itu retak juga. Udah kayak tersihir, si pemilik ponsel dipaksa untuk mengiyakan ocehan sang teknisi dalam pergantian part yang dinilai rusak. Jadi mau diapain ini mas? Ini kan tadi yang lepas kan cuma sebelah situ ya. Palingan kita solder toh, disambungin biar dia kontak lagi kan. Ini kan kondisinya masih lepas, setengah nyambung setengah enggak. Jadi misalnya tegangan dari baterai sini dia nggak mau masuk ke mesinnya, jadi dia nggak bakal bisa kerja. Tadi yang ini kan nggak nyala kan? Sekarang udah, cuman itu doang. Udah bagus ini. Oh dan normal lagi berarti ya? Ya bisa, insya Allah bisa. Simpel banget sebenarnya. Cukup disolder bagian kelistrikan yang semula terputus, kini sudah nyambung lagi. Pertanyaan mengulik lain seputar kecurangan reparasi ponsel kami lontarkan. Mesinnya mati itu data masih bisa diselamatin nggak sih mas? Ketika mesinnya mati, benar-benar mati karena ada konsleting lah, kecemplung air lah ya kan. Selama dia nggak mau connect ke komputer, kemungkinan kecil bisa diselamatin datanya. Walaupun sebetulnya kalau ada yang putus kayak tadi masih bisa diselamatin ya? Bisa, kalau cuma rusaknya sepele kayak yang barusan ini kan, masih bisa nanti datanya diselamatin. Biasanya apalagi mas yang sering kejadian tuh apa ya mas ya? Kalau dari ini ya sudut pandang teknisi nih, misal kayak ada yang rusak yang lain harus ganti IC lah. Apalagi IC itu kan paling sering dimanfaatin para reparasi untuk menarik keuntungan lebih banyak. Statement yang amat mengejutkan. Tapi kalau dilihat-lihat ada kecocokan saat dirinya memaksa si pemilik ponsel ini lewat obrolan di telepon beberapa saat lalu.
Nggak ada 1 jam, ponsel yang dijadiin pasien ini sembuh deh dari penyakit yang ada. Kalau udah bisa nyala, kalau tadi kan belas ya, sama sekali nggak bisa nyala. Nah kalau udah bisa nyala ini kemungkinan mesinnya baik-baik aja sih. Tapi lebih pastinya kalau dia bisa masuk ke menu itu bagus kondisinya kan, dan ada kerusakan di mesin. Oh, pastinya itu masih bagus. Bisa tombol-tombolnya juga ya, masih mau sejak normal. Oke. Oh berarti ini udah normal lagi ya? Nggak ada masalah lagi ya? Iya, nggak ada masalah sih. Jika dipelototin dari awal sampai akhir, nggak ada satupun terlihat komponen yang diganti. Loh, kok aneh ya? Ini justru semakin menguatkan ada hal yang tidak beres terjadi di sini. Keesokan harinya kami coba telepon si teknisi jasa, pura-pura nanyain kondisi ponsel pintar yang digarapnya. Halo. Ya siang mas. Ini saya nih. Udah selesai belum ya? Saya ambil ya, saya langsung ke konter ya. Aku pas kebetulan ada acara. Ya. Jadi apa gimana ya, ketemu di luar COD? Oh ya boleh, ketemu di mana mas? Oke berarti nanti kita ini aja ketemu di daerah ini. Jadi kita kabar lagi. Yang bikin bingung, si teknisi malah ngajak ketemu di luar gerai konternya. Makin bikin curigation. Sosok yang ditunggu nongol juga. Transaksi pun dimulai. Gimana? Udah beres? Udah selesai ya? Karena udah dari kemarin, cuman banyak kerjaan jadi nggak sempat ngabarin. Oh iya. Boleh saya lihat? Ini HP-nya dicek dulu. Ya. Oh iya udah lancar, ini udah bagus ini. Kemarin kan sempat di ini Iya. ganti, jadi ini hasilnya memang Ini kenapa harus diganti nih? ya karena kemarin jatuh gitu kan, minta diselamatin data-datanya kan, Iya sih memang. mau nggak mau kan tak ganti gitu loh, iya ya. Iya. Ini jadi berapa ini semua? Nah hitung 450 ya, cuman ya karena masnya juga COD, hasilnya 425 gimana? Nggak dikurang. Cocok banget dengan kecurigaan selama ini. Si teknisi menyodorkan part yang mesti kami bayar dari hasil oprekannya. Padahal kagak ada part yang diganti. Bikin emosi nih orang. Cerita miring seputar dunia reparasi ponsel pintar ternyata nggak hanya kami yang ngalamin. Di panggilan akrab cewek yang lagi nyelesain tugas akhir di salah satu perguruan tinggi ini emang nggak bisa lepas dari kebiasaannya ngoperasiin ponsel pintar yang ia miliki. Kepraktisan dalam berkomunikasi maupun penyimpanan data-data privasi menjadi alasan kuat baginya pilih smartphone sebagai sohib dalam semua aktivitas. Cukup panik sih waktu itu, soalnya beberapa kegiatan tuh membutuhkan smartphone kan. Terus saat itu yang rusak, yang dalam kerusakannya itu ada di LCD. Beberapa bulan smartphone saya mengalami kerusakan tapi di bagian yang berbeda. Itu di counter kedua itu disarankan untuk ganti LCD juga. Terus saya langsung bilang aja, kemarin habis diganti LCD tapi kok sekarang minta ganti LCD lagi. Terus dijelasin kalau diganti tapi tidak dipasang dengan teliti, dengan baik, nanti bakal nimbulin kerusakan di komponen lain. Krusial sih kalau misalnya smartphone dibenerin di tempat asal, terus takutnya data-data penting yang harusnya itu kita aja yang tahu, orang lain juga bisa tahu. Fakta ini nyadarin kita agar waspada terhadap kemungkinan buruk aksi curang jasa reparasi nakal.
Butuh bukti lanjutan, kami bawa ponsel ini ke salah satu counter yang kami yakini profesional dan mengedepankan kejujuran untuk ngecek ulang si ponsel pintar. Heru, seorang teknisi jagoan yang sudah menekuni dunia reparasi ponsel pintar lebih dari 7 tahun lamanya. Smartphone ini lantas dibongkarnya. Hasilnya, ya itulah, kena kita ditipu. Ini setelah saya cek, kondisi mesin memang ini nggak cocok, bukan diperuntukkan untuk HP ini. Oh, gitu. Ini gampangannya kita lihat posisinya aja, ini konektornya kan. Oh, Kan iya, kelihatan iya. di sini konektor Iya. di sini. Ini modelnya jepit ya kan. Iya. Tapi di sini modelnya cuman di slot gitu kan. Terus bentukannya pun beda. Ini pun lebih lebar kan. Iya. Nah, terus di situ konektornya pun kelihatan nih di sini. Dia masuk ke bawah, dari bawah ke atas kan, dari ke mesin. Tapi di sini dari samping. Masuknya ke samping otomatis. Iya, iya. Secara fisik pun kita bisa ngelihat bahwa ini bukan Punya ini ya. oh iya benar, bukan spare part bekasan dari sini. Terus saya lihat memang kondisi mesin pun dia masih ori. Masih ori ya, benar masih ori. Jadi kelihatan di sini memang ada label ya. Pernyataan ini juga dikuatkan dari beberapa part yang sudah kami tandai sebelumnya. Masih ajak, nggak berubah. Tipuan sempurna yang membuat kami rugi serugi-ruginya. Sebuah praktek curang yang bikin sengsara konsumennya. Dari peristiwa ini, Heru paham kepuasan konsumen mutlak dikedepankan. Tak heran, dalam setiap pengerjaan reparasi ponsel, Herulah yang menghandle langsung semua keluhan konsumennya. Pelanggannya, nggak usah ditanya, emang kelihatan sepi, tapi jasa reparasi ini emang nggak perlu ditungguin lagi. Soalnya konsumennya percaya, Heru nanganinnya profesional. Jadi kalau saya pribadi dengan membuka jasa servis reparasi smartphone, saya lebih mengutamakan untuk keprofesionalismenya kita bekerja di situ. Misalkan memang spare part itu yang ori kita nggak punya gitu kan, kita harus sebisa mungkin bicara kepada konsumen kita, gimana nih kalau spare partnya memang yang ori kita nggak bisa dapat. Jadi kita mesti ganti yang istilahnya KW gitu kan. Tapi kita mesti konfirmasi di situ. Jadi seenggaknya mereka tahu barang diterima, oke, kita berikan garansi kembali barang itu selama di kerusakan yang di lingkup yang kita perbaikin, itu aja. Praktek bengkel reparasi nakal yang digagas segelintir orang buat nambah pundi-pundi pakai cara nggak halal, konsumen jadi pihak yang paling rugi. Terus apa dong konsekuensi hukumnya? Ini jelas ya, jadi sejak awal itu sudah ada niat tidak baik ya, fraudulent misrepresentation. Jadi sudah memiliki pemberian keterangan yang tidak benar kepada konsumen, dan ini tentu saja secara hukum bisa masuk ke dalam tindak pidana penipuan. Bisa juga dia masuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa? Karena penyedia jasa sejak awal mereka tidak memiliki itikat baik. Jadi sekarang itu kan dalam Undang-Undang ITE itu ada perlindungan mengenai data privacy. Jadi pembicaraan mengenai rusaknya data di dalam smartphone itu bukan hanya berbicara tentang perangkat kerasnya saja, tapi hak yang data privasi yang sebetulnya yang harus dilindungi itu yang paling penting. Nah, sehingga ini bukan sekedar kejahatan biasa. Jadi bukan hanya pada aspek ekonominya saja, tetapi dia juga cakupannya lebih luas ya, efek perlindungan pada hak teknologi yang dimiliki oleh konsumen gitu. Ya, yang jelas servis jangan asal servis. Capek juga loh ketipu dan bayar harga yang tidak seharusnya. Pasti kalau tahu gondok juga kita. Jadi pilih tempat servis yang terpercaya ya.
Oke, kami sudahi booster file investigasi. Saya Joy Astro. I'll see you around.